Martin Paes akui tak terkilir dan siap 100% untuk tampil melawan Bahrain dan juga Cina. Skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Hanya urutan 23 sebagai wakil AFC di ranking FIFA. Timnas Indonesia memiliki skuad termahal ke-8 Asia bulan ini. Kependik cerita kronologi PSSI hubungi sang agen agar dirinya perkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kiper timnas Indonesia Martin Paes buka suara usai mengalami cedera pergelangan tangan yang dikonfirmasi langsung oleh FC Dallas. Martin Paes sendiri diketahui mengalami cedera pergelangan tangan yang sudah dikonfirmasi oleh klubnya. Ia tidak masuk daftar susunan pemain saat FC Dallas menjamu San Jose. Kiper Martin Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Hal ini menjadi kekhawatiran timnas Indonesia karena berdekatan dengan laga lawan Bahrain dan juga Cina yang akan dilangsungkan pada 10 dan juga 15 Oktober. Martin menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia pada Oktober ini. Dalam dua laga melawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan dua tim papan atas Asia tersebut. Pada laga melawan Bahrain dan juga Cina nanti, Martin Paes tentu kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Dari instan story orang Indonesia yang hadir di Stadion Afaya, Martin Paes menjelaskan kondisi cederanya. Ia menyapa fans sambil sedikit mengobrol dengan pemilik akun. Terlihat tangan kanan Martin Paes memakai wear protector atau pelindung pergelangan tangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah, sehingga diharapkan ia tetap bisa berangkat ke Cina dan juga Bahrain untuk membela timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan juga Cina. Sumarji selaku badan tim nasional berkata, "Kalau kami melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri. Kalau untuk melawan Cina harus 3, kata Sumarji." Sementara Sintayong sendiri menyatakan optimis untuk meraup 6 poin dari kedua lawan itu. Dia pun berujar, "Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat. Saya pikir ronde kualifikasi Piala Dunia 2024 ini akan menjadi ujian berat," kata Sintayong. Skuad Cina tidak dalam kondisi ideal sebelum jumpa Australia dan Indonesia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menantang Australia pada 10 Oktober nanti. 5 hari kemudian barulah skuad asuhan Branko Ivankovic bakal menantang timnas Indonesia. Dragon Team datang dengan kondisi yang kurang ideal. Pasalnya skuad Cina datang dengan kondisi kurang kondusif di ruang ganti. Kabar tersebut disampaikan oleh media asal Cina, yaitu Sohu. Keretakan Branko Ivankovic bermula pada laga terakhir Cina melawan Arab Saudi pada 10 September lalu. Saat itu Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Keretakan bermula usai manajer tim Zheng Ji tertangkap kamera telah marah besar selama pertandingan. Zheng Ji memukul bangku cadangan sebagai ekspresi marah atas keputusan dari Branko Ivankovic. Selain itu, kabar tidak mengenakan berikutnya terjadi saat Welly sebagai kapten tim juga marah saat diganti pada laga tersebut. Ia diganti pada menit ke-70 oleh Zhang Yuning. Ia tertangkap kamera marah-marah kepada Branko Ivankovic dengan bahasa yang kurang menyenangkan. "Bagaimana Anda bisa bermain dengan counter attack jika Anda mengganti saya?" ucap Yuli. Sow menyebut bahwa Branko Ivankovic seharusnya sudah dipecat usai 2 kali kalah lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia itu dinilai sudah tak mampu mengendalikan situasi di ruang ganti. Namun media tersebut juga menyayangkan tindakan Federasi Sepak Bola Cina yang lambat dalam bertindak. Pada akhirnya federasi masih memberikan kepercayaan kepada Branko. Branko sendiri masih percaya diri untuk memimpin laga melawan Australia dan Indonesia. Hal itu disebut karena federasi masih kesulitan untuk menyusun perencanaan pergantian pelatih. Menurut akal sehat, Ivankovic harusnya dikeluarkan dari kelas. Namun bos sepak bola Tiongkok itu lambat dalam bertindak dan takut mengambil tanggung jawab, sehingga ia tidak mengganti pelatih itu. Setelah Ivan menyelesaikan laporan kerjanya, ia tetap mendapatkan kepercayaan dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Tentu saja kepercayaan ini sangat rapuh, terutama karena negosiasi sepak bola tidak memiliki rencana pergantian pelatih sebelumnya, pungkas media Sohu. Timnas Indonesia menjadi skuad termahal ke-8 se-Asia pada pemanggilan pemain Oktober 2024 ini.
Timnas Indonesia memang masih menempati peringkat ke-29 di FIFA Ranking September 2024 dan urutan ke-23 sebagai wakil AFC. Namun peringkat itu berbalik dengan nilai pasar para pemainnya yang cukup tinggi. Menurut data Transfer Market, Timnas Indonesia menjadi skuad termahal urutan ke-8 di Asia saat ini. Pasukan Indonesia yang kini memiliki market value ditaksir mencapai 425,26 miliar. Di atas Indonesia masih ada Arab Saudi pada urutan 7. Pada pemanggilan kali ini, Sintayong memanggil 27 nama pemain untuk laga lawan Bahrain dan juga Cina untuk menjaga asa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Suntikan besar diperoleh Timnas Indonesia dari dua nama yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, yaitu Michael dan juga Eliano. Dua nama ini sangat berpengaruh pada naiknya market pasaran di skuad Timnas Indonesia. Michael bek potensial berusia 23 tahun yang bermain untuk FC Twente ditaksir memiliki harga pasaran sebesar 121,67 miliar. Sedangkan Eliano merupakan adik kandung dari Tijani, gelandang AC Milan dan Timnas Belanda. Eliano merupakan wingbacks yang memiliki market value ditaksir 11,3 miliar. Timnas Indonesia akan berkumpul pada Oktober, tepatnya pada tanggal 6 mendatang untuk berangkat ke Bahrain. Sedangkan pemain yang bermain di luar negeri akan berangkat menuju Bahrain langsung dari negara masing-masing tempat klub mereka bertanding. Nantinya PSSI akan mencater pesawat untuk perjalanan Bahrain ke Cina. Langkah ini diambil demi menjaga stamina dan menghindari cedera para pemain karena perjalanan jauh. Sintayong optimis membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Bahrain dan juga Cina. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan PSSI mencoba membuka komunikasi dari sang agen lewat sambungan telepon. Mereka PSSI menelpon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui Timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Ia pun berujar, Timnas Indonesia berkembang pesat. Ada banyak pemain seperti saya yang bergabung dengan mereka. Lanjut ex pemain Feyenoord Rotterdam tersebut, Kevin Dix. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang. Pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI itu? Ia mengaku memang belum memberikan keputusan. Ia pun berkata, saya masih belum mengambil keputusan. Jujur saya masih bermimpi mewakili Timnas Belanda. Namun saya harus realistis. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi, ujar ex pemain Timnas Belanda U21 ini. PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang datang kepada saya. Sekarang harapannya hati Kevin Dix luluh dan bersedia membela Timnas Indonesia. Jika semuanya lancar, bukan tak mungkin Kevin Dix diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain selanjutnya yang akan menjadi pemain Timnas Indonesia.